memulihkan semua kekecewaan kita. Betul, yes, Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Tetapi Tuhan juga adalah sang kebenaran. Allah adalah sumber kebenaran. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, ini ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke sorga, sampai bertemu dengan Bapa di sorga, kalau tidak melalui Yesus. Saya senang sekali waktu sekolah Alkitab, saya coba untuk cari di kitab suci yang lain. Saya coba untuk cari di kitab suci yang lain, ada enggak pemimpin agama yang berkata gini, "Aku jalan ke sorga." Saya buka kitab suci yang lain, saya buka kitab suci agama ini, saya buka kitab suci agama ini, saya buka kitab suci agama ini. Saya belajar, saya coba cari literatur. Hanya ditemukan di dalam Alkitab kita, yaitu Yesus yang mengatakan, "Aku jalan ke sorga." Pemimpin-pemimpin agama di seluruh dunia tidak ada yang berani mengatakan, "Aku jalan ke sorga." Tidak ada satupun pemimpin agama di dunia ini yang mengatakan bahwa, "Hei, kalau kamu mau ke sorga, lewat saya." Tidak ada. Semua pemimpin agama di seluruh dunia ini adalah manusia biasa. Mereka mati, ya sudah mati, dikubur, ada tulang belulangnya. Itu manusia biasa, semua pemimpin agama manusia biasa. Tetapi Yesus Kristus memang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Tetapi Yesus tetap 100% Allah. Mana buktinya? Ketika Yesus disalibkan, mati, lalu dikubur kan? Ketika dikubur, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Perhatikan baik-baik, Yesus bangkit. Bukan rohnya yang bangkit kan? Tapi tubuhnya juga, jasadnya kan tidak ada kan? Betul kan? Makanya kan Maria ibu Yesus dan yang lain dan juga murid-murid kaget kan? Loh, kok batu sudah terguling? Kok jenazah Tuhan Yesus nggak ada? Lalu muncul malaikat Tuhan. "Mengapakah kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit." Yesus kita bangkit dari kematian. Berbeda dengan pemimpin agama di seluruh dunia. Pemimpin agama di seluruh dunia, mereka mati, ya sudah mati. Tubuh mereka menjadi menjadi debu dan tanah. Tulang mereka masih tetap ada. Tetapi Yesus Kristus tidak. Dia bangkit. Itu yang membedakan. Nah, makanya hanya Yesus yang berani mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Gak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi inilah yang menjadi satu iman kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Kita percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Wah, jadi di dalam kekristenanlah kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah jalan ke surga, dia adalah kebenaran. Nah, kita akan bahas tentang kebenaran. Yesus adalah diri kebenaran. Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri. Yesus adalah kebenaran yang mutlak. Di dalam kebenaran yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan namanya kehidupan. Nah, banyak orang berpikir gini, "Oh, Allah kan penuh kasih. Pastilah kalau saya berdosa sama Tuhan, ampunilah." Zaman anugerah sekarang ini dipakai menjadi kesempatan bagi banyak orang Kristen untuk berbuat dosa. Dengan alasan gini, nanti juga bisa minta ampun. Nanti juga hari Minggu ke gereja, ya minta ampun lagi lah sama Tuhan. Ya udah berbuat dosa, Senin sampai Sabtu, Minggu minta ampun lagi lah sama Tuhan. Sekarang gini, kalau sampai Minggu, kalau sampai Sabtu kita mati, "Oh, belum hari Minggu ya? Jangan dulu dong mati. Kan belum bertobat." Nggak bisa gitu kan? Kan kematian kan kita tidak bisa minta kepada Tuhan kapan kita mati kan? Betul nggak? "Tuhan, saya nanti mati umur 98 tahun aja."
Nggak bisa kan? Betul kan? Tapi satu hal gini, kapanpun kematian menjemput kita, kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa gak mau nanti Tuhan bisa minta ampun. Itu menganggap remeh anugerah Tuhan. Itu pengajaran-pengajaran yang seperti itu yang ya gak apa-apa lah berbuat dosa, nanti juga Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kita manusia biasa kok. Itu dijadikan alasan untuk mereka bisa bebas berbuat dosa. Memang kita tidak luput dari berbuat dosa, yes. Tetapi bukan berarti perbuatan dosa yang kita lakukan itu disengaja oleh kita. Kita harus tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, Allah kita adalah Allah yang menuntut anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Nah, pernah waktu itu, waktu saya mau promosi gereja kita dan saya mau diundang untuk khotbah di satu PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen di salah satu kampus di Bandung. Ada seorang pengkhotbah, dia seorang pendeta, dia ngomong begini. Dia memunculkan statement. Dia memunculkan pernyataan gini. Allah tidak menuntut, tapi menuntun. Allah tidak pernah menuntut kita, melainkan menuntun kita. Pendeta tersebut gunakan ayat ini, Mazmur 23, ayat yang ketiga. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia hanya pakai ayat ini. Pertanyaan saya, benarkah pernyataan di atas? Tuhan tidak pernah menuntut kita, tapi menuntun kita, betul? Tidak. Kalau Tuhan hanya menuntun, tapi Tuhan tidak menuntut, kita tidak wajib hidup suci. Gitu ya? Tuhan tuntut kita hidup suci kan? Kita tuntut hidup kita benar kan, sesuai dengan kebenaran Tuhan kan? Kita tuntut hidup kita berbeda dengan orang dunia kan? Orang dunia hidup dalam kedagingan dan mereka kepada kebinasaan. Tetapi kita hidup dalam kebenaran dan kita bisa berbeda dengan dunia ini. Sehingga kita bisa menjadi berkat buat dunia ini. Saya dengerin, kok ini pendeta kok munculin statement gini ya? Ini kan ngawur deh. Tuhan tidak menuntut, tapi menuntun. Perhatikan baik-baik. Tuhan menuntun kita, yes, di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini ayat betul. Ini Mazmur yang ditulis oleh Daud. Tuhan menuntun Daud di jalan yang benar oleh karena namanya, betul. Tetapi Tuhan juga menuntut Daud untuk hidup suci kan? Untuk tidak berzina dengan Batseba kan? Tuhan menuntut Daud untuk tidak membunuh Uria kan? Tuhan kejar kesalahannya Daud kan? Tuhan tuntut kan? Nah, karena itu banyak pengajaran-pengajaran yang hanya menekankan tentang kasih. Tuhan menuntun dengan penuh kasih. Tapi ingat, Tuhan juga menuntut untuk kita hidup dalam kebenaran. Ya, zaman sekarang banyak pendeta yang instan. Ya asal sekolah Alkitab di mana langsung di gereja diberikan gelar pendeta. Tanpa mereka belajar Alkitab dengan baik, tanpa mereka meneliti maksud dari kalimat-kalimat itu, konteksnya seperti apa. Khotbahnya hanya pikiran dan pandangannya saja. Ya menurut saya, pandangan saya seperti ini benar kok. Ya menurut pendeta itu. Tapi bagaimana menurut Alkitab? Apakah Alkitab menyatakan itu benar? Jadi tahukah bahwa menjadi hamba Tuhan itu tugasnya berat, karena memang bukannya sekedar ngomong-ngomong aja di mimbar, tetapi setiap perkataan yang diucapkan oleh pendeta, pengkhotbah, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi tidak boleh hanya sekedar komat kamit, cuap-cuap di mimbar, tetapi tidak memiliki dasar firman Tuhan yang benar. Nah, Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Tuhan tuntut kita untuk hidup dalam kebenaran.
Nah, kebenaran kita temukan dalam firman Tuhan, bukan yang lain. Standar kebenaran, ukuran benar atau salah, itu adalah Alkitab. Bukan nubuatan pendeta. Banyak sekarang pendeta nubuat ya. Itu dijadikan kebenaran oleh jemaatnya. Bukan. Nggak boleh nubuatan pendeta dijadikan satu standar kebenaran bagi jemaatnya. Tidak boleh. Nasihat pendeta menjadi kebenaran mutlak. Nasihat pendeta bisa salah kok. Nubuatan pendeta bisa meleset kok. Atau bahkan mimpi, penglihatan. Pendeta punya penglihatan seperti ini. Karena dia pernah naik turun sorga. Karena dia pernah punya perjalanan ke neraka. A trip to hell. Apakah itu dijadikan standar kebenaran? Tidak. Standar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Alkitab. Bukan pengalaman-pengalaman, penglihatan. Kemana-mana lah pendetanya. Katanya naik turun sorga lah. Dia yang nanti pimpin perjamuan suci di sorga lah. Ya nggak begitu. Kebenaran hanya kita temukan dalam firman Tuhan dan bukan yang lain. Nubuatan pendeta, mimpi, penglihatan, perkataan pendeta, nasihat pendeta, itu bukan standar kebenaran. Kebenaran hanya bersumber dari Alkitab yang adalah firman Tuhan. Alkitab adalah satu-satunya standar kebenaran yang harus kita pegang. Dan kita harus tunduk kepada kebenaran. Makanya apapun latar belakang kita, apapun budaya kita, di sini ada orang Nias, orang Jawa, orang Sunda mungkin, orang macam-macam. Semua suku bangsa di Indonesia, kita semua harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan meninggikan adat istiadat atau tradisi melebihi daripada firman Tuhan. Kita harus tunduk kepada firman Tuhan, melebihi dari adat istiadat, melebihi daripada kebudayaan. Nah, tidak ada kebenaran di luar firman Tuhan. Bahkan ada beberapa bulan lalu, ada pendeta yang berani menghardik virus corona kan, dengan berkata, COVID-19, diam, tenanglah. Ada yang bernubuat lagi bahwa COVID-19 akan berakhir sebelum Paskah. Sekarang udah mau Natal, COVID-19 belum selesai. Nah, kenapa? Karena pendeta terlalu berani gitu. Terlalu berani nubuatan atas nama Tuhan. Saya dengar suara Tuhan bahwa COVID-19 ini, diam, tenanglah. Enggak gitu. Justru malah makin banyak. Betul nggak? Malah ada satu pemimpin agama yang menciptakan kerubunan. Kan pusing kan? Malah makin bertambah kasusnya. Nah, makanya kebenaran harus disampaikan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, jemaat menerima atau tidak menerima, kebenaran tetap harus disampaikan. Resikonya apa? Ya pendetanya dibenci sama jemaatnya. Ini pendeta nih kalau ngomong tegas melulu nih. Bukankah nabi-nabi juga, nabi-nabi di dalam perjanjian lama juga dibenci kan? Coba baca Alkitab. Nabi itu kan menyampaikan suara Tuhan kan? Oke, sampaikan kepada bangsa Israel seperti ini. Oh ya Tuhan, baik, oke. Dengarkan hai Israel. Beginilah firman Tuhan, begini. Bertobat lagi nih kan? Resiko Nabi apa? Dibenci. Bukan dibenci, dibunuh. Bukan hanya dibenci, dibunuh. Berapa banyak nabi yang dibunuh di dalam perjanjian lama? Resikonya apa? Menyampaikan suara Tuhan. Tapi zaman sekarang, pendeta tidak berani menyampaikan kebenaran suara Tuhan. Kenapa? Nanti dibenci jemaat. Oh, nanti dibenci jemaat. Jemaat pergi ke gereja yang lain. Nanti persembahan berkurang. Perpuluhan berkurang. Ya kalau pikirannya duit ya susah. Tapi gereja seperti apa yang mau kita bangun? NGC membangun standar kebenaran firman Tuhan. Karena itu di awal kita memang kehilangan banyak orang. Kita banyak kehilangan jemaat, anak muda, mereka meninggalkan. Kenapa? Karena gua
disindir-sindir, gue ditegur dosanya. Ya mereka berespon salah. Harusnya berespon benar kan ini. Puji Tuhan saya diingetin. Oh saya harus berubah ya. Oh berarti saya harus bertobat ya. Berarti saya harus ikutin ya perintah Tuhan ya. Saya harus ikutin kebenarannya Tuhan ya. Harusnya gitu kan. Bersyukur kan harusnya. Bukannya malah meninggalkan gereja. Saint Agustinus bilang begini. Saint Agustinus seorang bapak gereja. Dia bilang ini, jika ada pengajaranku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan saja aku. Tapi ikutlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Bapak gereja bernama Agustinus bilang ini, kalau dalam khotbah saya, dalam pengajaran firman Tuhan saya, itu memang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu boleh tinggalkan saya, tapi jangan tinggalkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Berani mengatakan demikian. Wow. Zaman sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran ya, bukan di YouTube, search di YouTube ya, search di YouTube. Khotbah tentang kasih, khotbah tentang berkat, ribuan. Tapi coba khotbah yang tentang menegur yang mengubahkan kehidupan kita supaya ikut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada, tapi mungkin tidak sebanyak khotbah tentang berkat. Kasih Tuhan, kasih dan kebenaran. Kasih Tuhan seharusnya membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Bukan merendahkan kebenaran dan hidup di dalam dosa. Oleh karena itu kita harus mengerti dan hidup dalam kebenarannya Tuhan. Hanya kasih dan kebenaran Tuhanlah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kasihnya Tuhan menebus kita, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tapi Tuhan juga bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, tetapi Tuhan juga punya kebenaran yang harus kita ikutin, yaitu firman Tuhan. Selama kita hidup. Nah, seringkali gini, kita berpikir bahwa saya udah ke gereja kok, saya udah dengar firman Tuhan kok. Ya udahlah, apalagi yang Tuhan tuntut dari saya. Yang Tuhan tuntut dari kita adalah kita bukan hanya dengar, tetapi kita melakukan kebenaran. Kita bukan hanya dengar tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi Tuhan juga mau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Sebab jika tidak demikian, kita menipu diri kita sendiri. Nah, kita akan belajar tentang penabur. Tentang penabur. Nah, ini saya quote. Kebenaran yang ditemukan dalam Alkitab bukan pada nubuatan pendeta, penglihatan, mimpi, dan lain-lain. Nah, perumpamaan tentang penabur. Penabur. Nah, benih yang ditabur biasanya di zaman dulu, benih yang akan ditabur biasanya diletakkan dalam sebuah kantong. Misalkan kayak kantong gitu ya, kantong. Nah, ini di dalamnya benih semua. Nah, di dalam sebuah kantong seperti itu. Nah, si penabur itu mengambil segenggam sambil berjalan melintasi ladangnya dan melemparkan begitu saja ke sisi kiri, ke sisi kanan. Benih yang dilempar itu bisa jatuh ke tempat yang subur, atau jatuh ke tempat yang ditumbuhi oleh ilalang. Ilalang itu rumput liar. Atau jatuh ke tanah yang berbatu. Atau mungkin dilemparnya terlalu jauh sehingga benih itu mendarat di pinggir jalan. Nah, ada 4 jenis orang kan? Nah, yang pertama yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang jatuh di semak berduri, dan yang jatuh di tanah yang subur. Ada 4 jenis. Nah, yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di pinggir jalan, ini ada burung ngatuk-ngatukin benihnya kan, dimakan sama burung tersebut. Benih yang jatuh di pinggir jalan, itu orang Kristen ini mendengar firman Tuhan,
tapi dia nggak ngerti. Mendengar, tetapi tidak mau berubah pola pikirnya. Pola pikir yang lamanya nggak mau berubah. Ya gue udah seneng sama dosa ini. Pendeta mau khotbah apa aja, bodoh amat lah. Ya Senin gue mau lakukan itu lagi kok. Tidak pernah mau berubah. Ngedengar, tapi nggak ngerti. Tapi tidak mau berubah konsep berpikir yang lamanya. Orang seperti ini datang ke gereja, tapi tidak pernah mau bertobat. Jangan berpikir bahwa orang yang pergi ke gereja pasti bertobat. Belum tentu. Datang ke gereja dan bertobat, datang ke gereja dengan bertobat adalah dua hal yang berbeda. Orang yang datang ke gereja belum tentu bertobat. Orang yang bisa saja bertobat, tapi orang yang sudah bertobat pasti datang ke gereja. Pasti saya mau belajar firman Tuhan. Saya mau dengar firman Tuhan. Saya mau dengar lagi. Saya mau dengar lagi. Saya rindu untuk saya berubah. Mau menjadi seperti Yesus Kristus. Saya mau belajar untuk bertumbuh. Orang yang seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, orang ini tidak mau dikoreksi kesalahannya. Orang yang dengar tapi tidak ngerti ialah orang yang mengeraskan hati. Dia pergi ke gereja, keras hati kan kayak batu gitu. Bodoh amat lah. Ya udahlah, yang penting kan gua ke gereja. Ke gereja kan ya, daripada nanti gua tidur di rumah, nanti tanya, lu gak ke gereja lu? Lebih baik gua ke gereja aja. Gak apa-apa, tidur di gereja, cuma pindah tidur. Daripada tidur di rumah, mending tidur di gereja. Alasannya tidur dalam hadirat Tuhan. Ya saya enak banget. AC. Ya kan, kalau di rumah kipas angin, AC-nya angin cepoi-cepoi. Ya kan, AC angin cepoi-cepoi. Nah, kalau ini kan AC beneran enak. Ini udah selesai doa berkat, amin. Ya sudah, saya dapatkan mimpi dari Tuhan. Saya bilang, ya mimpi apa gua itu terserah. Nah, tapi orang yang diumpamakan sebagai benih yang ditabur, yang jatuh di pinggir jalan, orang ini ngedengar tapi tidak ngerti dan tidak mau mengerti dan tidak mau berubah. Nah, yang kedua, di tanah yang berbatu-batu. Ini sempat tumbuh ya, tapi layu. Kalau ini kan nggak sempat tumbuh, jadi berbatu-batu, gimana mau tumbuh kan? Dimakanlah sama burung. Burung piit, nah itulah burung gereja, dimakan, selesai, habis, hilang. Ini di tanah yang berbatu-batu sempat tumbuh. Dia dengar firman, dia terima. Tapi tidak pernah bisa bertahan di dalam kesusahan dan penganiayaan. Jadi orang Kristen seperti ini mengaku murid Kristus, tapi lebih mementingkan kenyamanan hidup dan penerimaan orang lain. Orang seperti ini akan berbalik dan meninggalkan imannya ketika datang kesulitan. Dia dengar firman, dia terima. Oh ya Tuhan, yes, saya dengar firman. Katanya, saya pasti akan diberkati Tuhan. Yes, usaha saya, bisnis saya pasti akan diberkati dengan berlipat kali ganda. Yes, saya terima Tuhan. Saya terima Tuhan. Dia dengar firman, dia terima firman. Begitu keluar dari gereja, dari hari Senin sampai hari Sabtu, bisnisnya sulit. Bisnisnya mengalami masalah. Dia mengalami kesulitan. Lalu akhirnya begini, bohong tuh pendeta, bohong tuh Tuhan tuh. Katanya diberkati. Tapi saya kok hidupnya susah. Kok saya kurang? Bohong nih. Firman Tuhan nih. Bohong nih. Tuhan nih. Katanya hidup saya. Katanya kalau jadi orang Kristen saya diberkati. Saya pasti kaya. Mana buktinya? Orang-orang seperti ini seperti benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada kesulitan sedikit, meninggalkan iman. Sempat tumbuh nggak? Sempat tumbuh. Tapi begitu ada kesulitan, dia imannya tidak berakar kuat. Dia segera tinggalkan Tuhan.
Orang seperti ini semangatnya luar biasa di awal. Semangat, semangat. Wah, ikut doa, wah, ya semangat. Di awal doang. Tapi belum teruji. Ujiannya adalah kesulitan. Di saat tantangan dari tempat kerja, keluarga, orang lain, bisnis, itu mendesak kita untuk meninggalkan iman kita, maka orang itu akan segera murtad dan tinggalkan Tuhan. Kekristenan tumbuh di dalam keadaan seperti domba di tengah serigala. Di tengah-tengah arus penderitaan yang besar. Zaman sekarang susah kan? Lihat. Beberapa hari lalu sekeluarga kami pergi ke Bogor. Saya bertemu dengan beberapa pengusaha dan mereka lagi struggle, lagi luar biasa. Itu uang mereka udah miliaran, bukan hanya miliaran, puluhan miliar uang mereka. Tapi di masa pandemi gini susah dan mereka harus memutuskan untuk PHK karyawan. Susah. Tidak ada lagi yang kita bisa banggakan. Orang kaya pun gak bisa sombong di masa pandemi ini. Gereja besar pun gak bisa sombong di masa pandemi. Siapapun tidak bisa sombong di masa pandemi. Susah. Pak Jenus, Pak Pendeta, tolong mendoakan saya. Biar usaha saya ini, dia punya 2 perusahaan. Satu perusahaannya lagi bergumul berat. Untuk bayar karyawan aja susah. Yang satu lagi dapat untung tapi ya kecil, yang untuk nutupin operasional. Akhirnya saya doakan orang tersebut. Lihat. Kesulitan demi kesulitan. Kalau kita bergantung kepada kekayaan, kita akan tinggalkan Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan seperti Sinterklas yang nanti datang tanggal 24 malam Natal, lalu masuk dalam cerobong asap, selalu berkata, ho 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 ho. Susah lah kalau kita punya pandangannya Yesus seperti Sinterklas. Yang datangnya cuma setahun sekali, naik kereta, naik reindeer rusa gitu. Naik. Kita nggak ada salju di sini. Bandung, Cimahi nggak ada salju. Jadi jangan harap Sinterklas datang. Susah, macet. Sinterklas takut hujan. Susah ya. Tapi satu hal gini, bahwa apapun kesulitan kita, kalau kita berpegang kepada Yesus yang benar, kepada kebenaran yang sejati di dalam firman Tuhan, maka sesusah apapun kita akan tetap bertahan loh. Tapi orang yang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dia akan segera untuk dia sempat tumbuh, ya kan? Sebentar, lalu akhirnya mati. Yang ketiga, ini di semak yang berduri. Semak yang berduri, menerimanya dengan baik, tetapi harta dan kebutuhan keuangan menghimpit. Ia segera meninggalkan imannya. Yesus berkatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau kita bukan hanya tinggal di dalam kasih-Nya, tetapi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya kan. Maka semuanya, kesehatan, perlindungan, berkat keuangan, makanan, minuman, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Yang penting kita cari dahulu kebenaran, cari dahulu kerajaan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Berkat pasti akan menghampiri kita. Tuhan pasti akan memberkati kita kok. Bapak mana yang mau membiarkan anaknya susah kan? Yang kekurangan bahkan mati sampai mati kelaparan, nggak mungkin kan? Jika burung di udara aja Tuhan pelihara, terlebih lagi kita.
Ya kan? Jika burung yang ada di sini aja di belakang ini siap-siap aja Tuhan pelihara, masa kita tidak? Ya kan? Nah, mengapa takut untuk tidak dipelihara oleh Tuhan? Mengapa hidup kita takut tidak cukup gitu? Gaji saya sekian, aduh gimana ya? Tak cukup gak ya 1 bulan ya? Cukup. Saya, istri, anak-anak kami sekeluarga, kami bukan dari keluarga yang bergelimangan harta kok. Kami juga bergumul juga untuk sehari-hari. Gitu. Tapi kami selalu bersyukur. Kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan yang cukupkan segalanya. Tuhan yang kirimkan mujizat demi mujizat. Bahkan saya pernah katakan bahwa di saat kami tidak ada beras sekalipun, tiba-tiba Tuhan kirimkan beras. Kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak ada uang waktu itu, waktu kami pindah dari Bogor ke Bandung, kami tinggal di ruko. Kami nggak ada uang sama sekali. Tiba-tiba ada satu jemaat yang pindah gereja sebenarnya, jemaat di Bogor yang pindah gereja ke gereja yang lain. Itu konteks saya. Janus, saya ada di Paskal 23. Kamu ada di mana? Oh, saya di sini, ketemuan. Ngobrol, lalu akhirnya dia digerakkan Tuhan untuk memberikan amplop. Di saat kita lagi kekurangan dan di saat kita lagi bergumul, Tuhan kirimkan dan kami buka amplop itu, uangnya cukup besar untuk kami bisa bertahan hidup, untuk bisa membeli kebutuhan hidup kami sehari-hari. Bukankah Tuhan baik? Kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan pasti cukupi kok. Pernah lihat ada burung terbang lalu akhirnya jatuh, kelaparan mati gitu? Enggak kan? Betul kan? Lihat, bunga di padang aja Tuhan hiasi, Tuhan dandan. Terlebih lagi kita anak Tuhan, masa Tuhan gak perhatikan kita sih? Masa Tuhan biarkan kita sampai mati kelaparan sih? Tidak seperti itu Tuhan. Ya? Nah, karena orang-orang yang benihnya jatuh di semak yang berduri, ialah mereka menganggap bahwa harta duniawi harus dikejar lebih dulu, baru mengejar kebenaran dan kerajaan Tuhan. Nah, ada satu quote bagus. Saya tulis di Instagram saya tulis di Facebook saya. Nah, pernyataannya gini. Tuhan Yesus memberikan banyak ikan kepada Petrus. Pernah waktu itu saya khotbah tentang Petrus kan? Okay. Nah, Tuhan Yesus memberikan banyak ikan kepada Petrus. Tapi setelah itu, Petrus meninggalkan semuanya itu untuk mengikuti Yesus. Lalu akhirnya bertolaklah ke seberang, kata Yesus kan? Petrus bilang begini, Guru, sudah semalam-malaman kami nyari ikan, 1 ekor pun gak dapat. Tapi karena guru yang meminta, baiklah, kami mau pergi mencari ikan lagi. Bayangin, Petrus nelayan kan? Hebat kan? Tiap hari di danau kan, ambil ikan kan? Masa disuruh sama tukang kayu? Yesus kan tukang kayu kan? Anak tukang kayu kan? Masa nelayan yang udah pengalamannya hebat disuruh sama tukang kayu nurut? Enggak. Tapi karena Petrus tahu bahwa Yesus yang menyuruhnya, baiklah, saya akan tebarkan jalan kembali. Ayo, Andreas, ayo yang lain, ayo mari kita ini. Nah, begitu mereka sampai ke tengah, ke tempat yang dalam, mereka tebarkan jalan mereka. Oke, lalu akhirnya mereka tarik. Wah, banyak ikannya, ayo bantuin, wah tarik. Begitu sampai ke darat, Yesus Petrus ngomong begini, Tuhan, tinggalkanlah saya. Aku ini orang berdosa. Yesus ngomong gini, hari ini engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Come and follow me. Mari ikut aku. Petrus sudah dapat ikan banyak kan? Ditinggalin ikan, dia ikut Yesus.
Bagi orang dunia bodoh nggak? Bodoh. Harusnya ngapain? Jual dulu ikannya. Loh, bener dong. Ya loh. Gua udah ngambilin itu tarik, udah ambilin banyak, tarik banyak ikannya. Harusnya Tuhan tunggu dulu 2 hari lagi deh. Soalnya mau jual ikan. Nanti guru bilang kemana kan? Nanti saya ini. Kalau pikirannya bisnis kan gitu dong, betul nggak? Loh, ya kan masa kita capek-capek udah ikut tarik cari ikan, dapat ikan banyak, lalu itu dapat ikan, ikut Yesus gitu. Bagi orang dunia bodoh kan? Tapi Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan banyak ikan kepada Petrus. Tapi setelah itu Petrus meninggalkan semuanya itu ikut Yesus. Ikut Yesus jauh lebih indah daripada sekedar mencari uang. Yes. Nah, yang jatuh di tanah yang subur. Nih yang terakhir, yang jatuh di tanah yang subur. Wow, berbuah kan? Banyak buahnya. Mendengar firman, mengertinya, dan melakukannya. Ia berbuah berpuluh kali lipat. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Orang itu mendengar firman, mengerti dengan benar maksud Tuhan, lalu melakukannya, menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Ia melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatannya. Dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia nggak usah pusing dengan apa yang dia makan, minum, dan pakai. Yang penting adalah dia hidup dalam kebenaran Tuhan. Dia hidup memuliakan nama Tuhan. Kebenaran firman berkuasa mengubahkan hidup kita, pola pikir kita, sehingga kita bisa selaras dengan kehendaknya Tuhan. Nah, Roma 1 ayat yang ke-6, 16 ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar, orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan yang hidup di dalam kebenaran. Banyak orang Kristen tidak kuat imannya dan tidak berpegang kepada kebenaran, sehingga hidupnya tergoda dengan kenikmatan dunia dan dosa. Bahkan Galatia, Paulus menyinggung kepada jemaat di Galatia. Paulus ngomong gini, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Perhatikan. Dulu kamu giat, dulu kamu semangat cinta Tuhan. Tapi sekarang kenapa kamu tidak menurut lagi kepada kebenaran? Kenapa hati kamu udah berubah? Kamu dulu rajin ke gereja, sekarang boro-boro ke gereja. Udah mulai tidak lagi menuruti kebenaran. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkafirkan seluruh adonan. Nanti yang lebih baik. Kita semua yang hadir di tempat ini, kita beberapa minggu atau kita rutin datang kebaktian ke gereja. Kalau kita tidak berakar kuat di dalam Tuhan, kalau benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak jatuh di dalam tanah hati kita yang subur, maka kita akan mudah tinggalkan Tuhan. Tadinya awalnya kita cinta Tuhan, tapi begitu kita punya berkat, kita punya kesibukan, kita punya hal yang lain, lalu akhirnya kita nggak nurut lagi kebenaran. Atau ada orang teman ngajak, yuk kita lakukan dosa, yuk kita lakukan ini, yuk kita cari duit yang banyak, yuk. Lalu akhirnya tadinya hati kita murni, sudah tidak lagi murni. Hati kita lebih cinta duit, lebih cinta harta, lebih cinta kekayaan, dan kita akan mudah tinggalkan. Anak-anak muda dengarkan baik-baik. Saya mengerti bahwa kalian harus punya masa depan. Kalian harus mapan. Ekonomi kalian harus mapan. Saya mengerti. Tapi bukan berarti mencari uang
dengan harus meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan cari uang dengan rela meninggalkan kebenaran. Tuhan sanggup berkati kita. Kita kerja saja sungguh-sungguh. Lakukan bagian kita. Tuhan pasti berkati hidup kita. Jangan sampai tadinya kita berlomba yang baik kan, kok berubah, tidak lagi mau hidup dalam kebenaran lagi. Jemaat Galatia percaya kepada Injil palsu. Mereka tidak membuang Injil, tetapi mereka menambahkan ketaatan kepada hukum Taurat sebagai penyempurna keselamatan. Seharusnya keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik. Dulunya percaya Injil sebagai kebenaran, tapi dengan mudah berubah. Paulus menyebutnya sebagai orang Galatia yang bodoh. Wah, kasar sepertinya ya. Tapi ini dicatat dalam Galatia 3 ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Siapakah yang yang lebih menarik dari kamu? Dulu kamu tertarik dengan Yesus, tapi siapa yang membuat kamu lebih menarik? Sehingga akhirnya kamu tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya Paulus menganggap orang Galatia sebagai orang yang bodoh. Kita semua harus hidup dalam kebenaran. Percaya Yesus dan hidup dalam kebenaran. Itu dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Jangan kita awali dengan semangat, tapi di tengah jalan kita berubah. Lalu akhirnya kita meninggalkan kebenaran. Ayat terakhir sebelum kita kasih 1 Yohanes 2 ayat ke-17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tetap hidup untuk selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Dunia ini sudah semakin hancur, semakin brutal, semakin rusak. Orang berdosa semakin banyak berbuat dosa. Orang Kristen pun diseret untuk melakukan berbuat dosa. Dipengaruhi. Lalu akhirnya mudah untuk meninggalkan Tuhan. Lebih enak gua pergi ke karaoke dong. Gua kan banyak duit. Karena itulah saya punya banyak harta. Saya punya banyak uang. Saya kerja, dapat uang yang banyak. Untuk apa? Saya di Bandung ini. Saya menikmati semua kesenangan-kesenangan dunia ini. Begitu? Apakah tujuan itu kalian merantau? Apa tujuan itu kita ada di kota Bandung hanya untuk berfoya-foya, mendapatkan uang, foya-foya, kita hidup seperti orang dunia? Apakah itu yang Tuhan mau? Apakah semudah itu kita berpaling meninggalkan Tuhan? Berapa banyak mereka yang datang ke tempat ini, bahkan mereka yang melayani, tapi sudah tidak nongol lagi di gereja ini. Kenapa? Karena pengaruh pergaulan mereka menarik mereka. Ngapain lu ke gereja? Udah Sabtu begadang aja, kita mabuk aja sampai tengah malam. Udah gitu bangun siang. Lewat jam 10, nggak kebaktian. Bangunnya jam 12. Kalau Tuhan izinkan bangun jam 12, kalau nggak bangun. Ya maksudnya tahu sendiri lah. Kalau nggak bangun, nah gimana? Ya kan? Gue nggak bangun. Gue nggak bangun ya. Pas naik, Tuhan. Ya sudahlah. Nah, maukah Anda hidup dalam kebenaran? Maukah Anda setia kepada kebenaran sampai akhir hidup Anda? Satu statement yang bagus gitu. Oke? Ini bagus. Ini mungkin bisa jadi quote buat kita. Wrong is wrong even if everyone is doing it. Right is right even if no one is doing it. Salah tetap salah meskipun semua orang melakukannya. Meskipun semua orang melakukannya. Anak-anak muda hidup foya-foya, hidup mabuk-mabuk, judi, main perempuan dan segala macam. Semua orang melakukannya kan? Pacaran seks bebas, semua orang melakukannya kan? Salah tetap salah kan? Dosa tetap dosa kan? Tapi benar tetap benar meskipun tidak ada orang yang melakukan. Benar ya tetap benar.
sekarang ini. Kita mau ikut yang mana? Kita mau ikut yang melakukan kesalahan bersama dengan orang banyak? Ataukah kita mau tetap melakukan kebenaran meskipun tidak ada orang yang mau melakukan? Hidup adalah pilihan kita. Kita yang harus pilih. Mari kita tundukkan kepala kita, datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami. Untuk kami hidup dalam kebenaran. Memang Tuhan, Engkau penuh kasih. Allah adalah kasih. Yes, memang benar Tuhan. Tapi Engkau juga kebenaran. Dan kami harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Untuk kami tidak kompromi dengan kesenangan dunia ini. Untuk kami tidak kompromi dengan dosa. Untuk kami tidak kompromi dengan pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Yang menarik kami, menyeret kami jauh daripada Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau benih firman Tuhan itu jatuh di tanah hati kami yang subur. Bukan yang jatuh di pinggir jalan, di mana burung memakannya. Bukan jatuh di tanah yang berbatu-batu yang bertahan sebentar saja. Setelah itu layu dan mati. Bukan juga benih yang jatuh di semak berduri, di mana kesusahan dunia menghimpitnya lalu akhirnya mati juga. Tapi kami mau benih firman Tuhan yang kami dengar jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga benih firman Tuhan itu boleh berbuah berpuluh-puluh kali lipat, ratusan kali lipat, 30, 60, 100 kali lipat. Dan hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Pakailah kami Tuhan, untuk kami bisa hidup dalam kebenaran seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba bukan selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus yang terus berbicara dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Gak terasa bahwa Natal sebentar lagi. Bahwa hari Kamis ini kita akan Natalan. Oke. Jadi hari Kamis ini kita akan Natalan jam 6 sore di tempat ini. Saya berharap apakah tempat ini cukup atau tidak. Tetapi memang kita prioritaskan jemaat saja dulu. Gitu. Kalau misalkan yang lain mau datang, ya saya tidak tahu apakah tempat ini cukup atau tidak, gitu ya. Tetapi ya kita prioritaskan kepada jemaah. Oke. Dan memang beberapa hari ini kita sibuk untuk kita siapkan beres-beres rak apa segala macam, kardus sekarang udah rapi, di pojokan sudah ada lampu Natal, ya. Dan beberapa hari ke depan kita akan beresin ini semua, ya. Kita akan ngebor, ya, yang ngebor yang jago ngebor, ya. Kita akan pasang yang jago ngebor, bukan goyang ngebor, bukan. Nah, itu yang kita akan ngebor, kita akan pasang buat tirai, buat tiang tirainya itu, ya. Kita akan rapikan semuanya, dan juga sekarang udah dihiasin itu kan, udah mulai bagus, oke. Dan kita akan pasang stiker juga. Jadi itu akan ada nilai-nilai gereja kita akan full pasang stiker. Ya, kita akan bereskan satu persatu, kita akan rapikan, dan sehingga akhirnya di hari Natal ini beres semua pembangunan, beres. Jadi sehingga akhirnya Januari kita tidak ada lagi renovasi karena semuanya sudah selesai. Oke, saya berharap kita semua bisa partisipasi, kita juga bisa ikut serta. Kita bisa cintai rumah Tuhan yang ada di tempat ini, dan kita bisa sungguh-sungguh kita menikmati rumah Tuhan yang baik. Amin. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan lagu pujian yang tadi. Puji Tuhan, haleluya. Kau telah mengatakan, kau telah buktikan
terbaik bagi dunia. Bangkit untuk perang, iris tandingkan. Katakan kau telah buktikan, kau telah buktikan. Kasih yang terbesar bagi dunia. Kau telah bangkit untuk perang, iris tandingkan. Kau dengan puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kau Tuhan Allah yang ajaib, seluruh bumi bersuka, sorak-sorak puji Tuhan, haleluya. Kau Tuhan Allah yang ajaib, segala kemuliaan yang bagi, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama berkata, kau telah berikan kasih yang terbesar bagi dunia. Kau telah bangkit untuk perang, iblis larikan. Katakan puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kau Tuhan Allah yang ajaib, seluruh bumi bersuka, sorak-sorak puji Tuhan, haleluya. Kau Tuhan Allah yang ajaib, segala kemuliaan yang bagi. Katakan segala yang terjadi, segala yang terjadi di dalam hidupku ini, semua karena kasih-Mu. Segala yang terjadi di dalam hidupku, bukti nyata. Tepuk tangan katakan, puji Tuhan. Katakan puji Tuhan, haleluya. Kau Tuhan Allah yang ajaib, segala kemuliaan yang bagi, segala kemuliaan yang bagi Tuhan. Segala kemuliaan yang bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Allah kita Allah yang dahsyat. Terima bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau Bapa yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Sungguh kami bersyukur Engkau Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Biarlah kami pun mau terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Kami pun mau terus setia untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, kami harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau bertumbuh dalam kebenaran. Kami rindu untuk kami terus mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Dalam doa kami, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sehingga rohani kami terus semakin bertumbuh dan semakin kuat. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, itu jatuh dalam tanah hati kami yang subur. Sehingga benih itu berakar, bertumbuh, berbuah. Dan berlipat-lipat, ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Sehingga kehidupan kami diberkati Tuhan untuk memberkati kehidupan banyak orang. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka yang memerlukan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di mana satu minggu ini Tuhan sudah pimpin sertai kami. Kami percaya sepanjang minggu ke depan pun kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami akan melihat bahwa Engkau setia. Engkau selalu mencukupkan yang kami perlukan. Engkau tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga di mana minggu ini kami akan merayakan Natal Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang memberkati kehidupan kami, biar di hari Natal kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, sehingga hidup kami terus makin diubahkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati persiapan Natal di gereja kami NGC, biar semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ke depan kami tetap berjalan dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami akan diberkati dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Nah, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami memberikan persembahan itu karena memang kami mengasihi Tuhan. Kami mencintai Tuhan. Lebih daripada berkat yang Tuhan berikan, keuangan yang ada di dalam dompet kami. Kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Kami memberi bukan karena liturgi gereja, bukan karena keharusan, bukan karena semua gereja ada persembahan maka kami harus memberikan persembahan. Tapi kami mau memberikan persembahan dengan motif yang benar, karena kami mencintai Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau gembala kami yang baik, Engkau yang terus membawa kami kepada rumput yang hijau, Engkau yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada dalam sorga. Demikian juga cinta dan kasih sayangnya yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.